Saya sangat mengapresiasi program ini karena bagaimanapun kita perlu berkompetisi dalam berkegiatan anggur. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dari komunitas inilah kita saling berbagi, saling sharing, kemudian saling menginspirasi. Oleh karenanya saya berharap di periode berikutnya masih ada nih yang dari anggur Tangerang Selatan menjadi duta anggur di Tangerang Selatan. Jadi program-program yang nanti dilakukan oleh Anggur Nasional Indonesia tentunya bisa Om Robi White Garden yang menjelaskan apa sih program ANI. Tapi yang paling penting adalah hari ini komunitas Anggur Tangsel mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggur Nasional Indonesia yang telah mempercayakan Ad Jamiat dari Ponjaya Anggur menjadi duta anggur di Tangsel. Izin bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Robi, acara ini juga saya sudah informasikan kepada KTNA, kepada dinas. Mungkin karena satu dan lain hal beliau berhalangan, tapi tetap nanti akan kita sampaikan kegiatan ini sebagai bukti bahwa kami di Tangerang Selatan masih ada, masih eksis dan masih bisa bersinergi dengan semua penggiat-penggiat anggur di luar Tangerang Selatan. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Kang Aad. Semoga menjadi motivasi para penggiat anggur di Tangerang Selatan pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat nggak nyangka juga Om Robi bisa rencana mau menjadikan saya duta anggur, tapi alhamdulillah saya apresiasi, saya berterima kasih. Mudah-mudahan dalam menjadi duta anggur 2022 sampai 2023 ini saya bisa menjalankan amanah dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman penggiat anggur lainnya. Dan untuk penyambutan kurang lebihnya dari hidangan atau hal lainnya, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena semuanya sudah jelas. Jadi cukup sekian saja. Saya juga biasa nggak banyak ngomong dengan banyak orang, jadi grogi. Yang jelas saya sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi kepada Om Robi, Om Roy dan teman-teman lainnya atas segala support yang telah diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak di luar ekspektasi saya acaranya Om ya. Ini luar biasa banget dan akhirnya saya bisa ketemu sama teman-teman dari Tangerang Selatan dan saya baru datang aja udah merasa happy. Berarti kalau saya berlama-lama akan semakin happy mungkin. Ini luar biasa banget. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komunitas Anggur Tangerang Selatan, Om Roy. Beliau luar biasa. Pertama kenal sudah mengapresiasi dan benar-benar ini saya malah sebelum walaupun dia nggak jadi ketua, saya anggap seperti orang tua. Jadi ngomong banget dan saya merasa dan mengapresiasi anak muda, Pak. Saya merasa masih kecil nih, masih anak muda dan di saat ketemu Om Roy, saya rasa kayak kok seumuran ini bisa sesemangat ini gitu. Jadi akhirnya mudah-mudahan banyak anak muda yang termotivasi sama Pak Roy. Terus terima kasih buat Pak Ad juga sebagai tuan rumah. Nanti saya puji-pujiannya. Saya ke teman-teman dulu. Ya terima kasih teman-teman Tangerang Selatan. Semoga nggak cuma sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat mulai dari kesenangan kita sampai ekonomi kita juga. Kuncinya di situ, jangan sampai kita hobi tapi menyusahkan kita. Kalau bisa hobi ini akan menghasilkan buat kita. Kuncinya di situ. Dan untuk Om Aad, makasih banyak, luar biasa. Jadi Om Aad ini juga salah satu
teman dekat saya, teman di anggur juga. Jadi kita sering sharing bareng juga. Dan yang pasti mungkin yang menurut saya Om Aat ya, Tangerang Selatan ini benar-benar tempat yang luar biasa buat kita tumbuh kembang. Asal kita bisa punya ketulusan untuk nanam anggur. Dan ini salah satu contohnya adalah Om Aat. Ya mungkin apa ya? Saya akan menjelaskan tentang Ani. Jadi Ani ini adalah bukan komunitas, bukan organisasi, tapi wadah tempat kita berekspresi siapapun. Jadi nggak ada anggotanya, tapi siapapun masyarakat Indonesia bisa berekspresi di Anggur Nasional Indonesia. Harapan saya juga teman-teman yang punya karya, termasuk banyak di daerah yang saya sering keliling, dia punya pupuk yang dia bisa tanam cabai di pasir, Pak. Ini luar biasa banget. Dia bisa katanya sih membedah tanah, membedah pasir. Nah jadi ini sayang, dia nggak ada media untuk promosi, nggak ada media untuk mengenalkan. Minimal mungkin kalau dengan adanya Ani, dengan adanya program seperti ini, mudah-mudahan hal yang baik yang di daerah yang nggak bisa terlihat bisa bermanfaat buat kita. Dan ini salah satunya. Dan salah satunya lagi, Ani ini juga tempat kita berbagi. Jadi mungkin salah satunya mudah-mudahan dengan aja Ani juga investor terutama khususnya, atau ada donatur, ada orang yang ingin berbuat, Ani bisa jadi sebagai wadahnya. Jadi banyaklah nanti program-program yang akan dikeluarkan sama Ani, dan mungkin saya kedepannya nggak akan bekerja sendiri, pasti sama teman-teman semuanya. Tujuan utamanya gimana anggur bisa bermanfaat buat kita semua. Ya mungkin itu aja. Dan penganugerahan Duta Anggur Daerah ini bukan sekedar asal pilih, tapi tujuannya benar-benar ada di daerah yang menjadi inspirasi, jadi contoh, penyemangat. Dan ini Duta Anggur di daerah ini nggak ada tugas sama sekali dari Ani, Pak. Jadi Pak Aat nggak diberikan tugas apapun, nggak diberatkan apapun, tapi lakukan apa yang biasa Pak Aat lakukan. Dan menurut saya dengan selama ini yang Pak Aat lakukan sudah menjadi inspirasi buat banyak orang, dan pasti akan bermanfaat buat kita. Termasuk saya juga, Pak. Hari pertama saya datang ke sini, saya langsung bikin model kayak Pak Aat. Saya bikin model serimbun-rimbunnya satu area, dan saya mau coba gimana saat pemangkasan akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan ini juga jadi inspirasi buat saya. Ya mungkin itu aja. Mudah-mudahan Duta Anggur Tangerang Selatan bisa bekerja sama dengan komunitas Anggur Tangerang Selatan untuk memajukan anggur di Tangerang Selatan. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali nanam ya. Ini kok gimana sih caranya biar buahnya itu nggak buntet? Di dalam artian buntet tuh kok buahnya kecil terus ya? Bantet, iya. Terus nggak matang-matang. Apa itu? Kekurangan apa ya? Ya, mungkin kalau unsur nanti mungkin garis dasarnya aja ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau tanam anggur itu sudah kita persiapkan dari mulai tanam. Jadi mulai tanam sampai nanti dia fase generatifnya, dan yang pasti buah bantet itu karena persiapan pembuahan yang kurang maksimal. Nah jadi sebenarnya persiapan itu bukan di saat dia berbuah kita kasih makan, tapi persiapan di awalnya, cadangan nutrisi harus kita sudah sediakan. Biasanya orang kan suka membahas masalah pupuk generatif, pupuk apa kan gitu ya. Ya jadi biasanya kalau saya itu kalau sudah lewat umur 1 tahun itu sudah nggak membahas masalah pupuk vegetatif generatif lagi gitu. Jadi sudah pupuknya itu sudah per siklus. Nah biasanya kayak misalnya udah 1 tahun nih ya, atau kita persiapan pembuahan. Nah persiapan pembuahan itu sudah kita kasih pupuk, perbaiki struktur tanahnya, terusnya ya dengan kohe dan yang lainnya ya, dan asam umat dan yang lainnya. Nah setelah itu kita ada yang namanya
ada orang menggunakan stress air atau stressing atau apalah bahasanya, tapi pengurangan penyiraman. Nah sebenarnya pengurangan penyiraman itu fungsinya bukan buat bikin dia stres sebenarnya, tapi merubah fasenya. Jadi faktor tumbuh yang biasanya untuk tumbuh, untuk menumbuhkan pucuk kita hentikan. Nah di saat untuk apa? Jadi nutrisi itu nggak fokus sama pemberian nutrisi ke apikalnya, ke depannya, tapi sisa nutrisi itu disimpan ke batang. Jadi nutrisi nggak habis buat tumbuh gitu. Nah di saat itulah nutrisi itu terpenuhi. Nah setelah kita kita samain lah ya, stressing ya bahasanya ya. Setelah itu baru kita siram jenuh lagi. Untuk apa? Mengaktifkan akar-akar. Nah di saat itulah tunas-tunas pada aktif. Nah makanya dorongan energinya akan maksimal karena sudah disiapkan nutrisinya sebelumnya. Ya, jadi apalagi pupuk-pupuk. Kalau kita menggunakan kohe misalnya ya itu kan juga soloiris, nggak kita siram, kita pakai langsung bisa dimakan. Itu ada fasenya dan itu juga ngeluarin bertahap. Nah jadi setelah siram jenuh, nah metode kan berbeda-beda. Ada yang nambahin lagi unsur N-nya biar daya dobraknya semakin mantap misalnya gitu. Nah ada tergantung daerahnya masing-masing. Ada yang mempergunakan nambah N-nya lagi setelah 7-15 hari pemangkasan gitu. Nah jadi fungsinya dari N itu sebenarnya untuk energinya lagi, untuk membentuk organ tanaman. Salah satunya gitu ya Pak ya. Mana nih yang ini nih. Nah itu sebenarnya persiapan itulah. Nah jadi ya menurut saya persiapan pemangkasan pembuahan itu harus benar dipersiapkan. Nah terus kalau habis sprut keluar bunga, nah bunga itu juga harus dipelihara jangan sampai kekurangan air. Kadang-kadang males nyiram, ya akhirnya bunga itu juga nggak sempurna. Itu nggak akan bisa jadi panen. Nah itu ya gagal ya. Iya, kalau menurut saya. Dan salah faktornya juga adalah hama. Jadi yang bikin buah stak itu seperti hama trip di saat brokoli itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada dinding sel pada buah, itu yang akan membuat konstrak. Jamur juga seperti itu. Jadi makanya setelah pemangkasan itu antisipasi fungisida dan insektisida itu benar-benar harus dipergunakan. Jangan diremehin. Jadi pangkas tuh harus semprot. Kalau enggak nanti pas semprot daunnya keriting, daunnya kecil, bunganya awalnya bunganya bagus, tentunya pinggirannya coklat. Ya, itu berefek pada buah yang akan maksimal nantinya. Gitu. Saya biasanya bukan mengobati tapi mencegah. Itu yang saya lakukan. Jadi faktor-faktor yang mengakibatkan tanaman kita kena hama itu sudah kita hilangkan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Penandatanganan sebagai bentuk penganugerahan dari Anggur Nasional Indonesia atau ANI kepada Om Aat Jamiat Taman Anggur Ponjai. Tepuk tangan buat Om Aat. Kemudian penandatanganan silakan Om Robi disaksikan. Mungkin ada yang mau foto-foto dari dokumenter cut, tolong diabadikan. Ya, Om, sudah. Kemudian tanda tangan kedua oleh Om Aat Jamiat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tepuk tangan. Kemudian penyerahan yang penganugerahan ini kepada dari Om Robi sebagai Anggur Nasional Indonesia yang akan piagamnya dari ketua yang menyerahkan ketua komunitas anggur. Oke, karena Om Robi menyerahkan kepada ketua komunitas anggur Tangerang Selatan Om Roy yang akan diserahkan kepada Om Aat sebagai Duta Anggur Tangerang Selatan periode 2023.
Tepuk tangan dulu. Inspirasi ke teman-teman yang lain. Halo, nama saya Ella. Saya dari komunitas Anggur Tangsel dari Teras Nenek, Kebun Anggur Teras Nenek. Saya mengucapkan selamat buat Om Aat atas terpilihnya sebagai Duta Anggur Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikriyah dari Durian Mas Tegal yang di Rangkas Bitung. Saya di sini sebagai salah satu komunitas Anggur Tangsel. Mengucapkan untuk Pak Aat selamat telah terpilihnya menjadi Duta Anggur Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, penggiat anggur dari Tangsel. Saya mengucapkan selamat kepada Om Aat terpilihnya sebagai Duta Anggur Tangsel. Selamat siang, nama saya Al Fatih dari kelompok Tani Pisangan Kat. Nama kebun anggur saya Tani Suka-Suka di Pisangan. Saya mengucapkan selamat kepada Om Aat Jamiat atas terpilihnya sebagai Duta Anggur dari Anggur Nasional Indonesia. Nama saya Amsori, kebun saya namanya Wirawijaya Farm. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Om Aat atas terpilihnya sebagai Duta Anggur Tangerang Selatan. Saya Bob Kebun Anggur Kampung Sawah memberikan selamat kepada Om Aat yang telah mendapatkan penghargaan dari Anggur Nasional Indonesia. Assalamualaikum, saya Roy Nurdin, owner dari Kebun Anggur Teras Nenek, juga Ketua Umum Komunitas Anggur Tangerang Selatan, sekaligus Ketua 1 Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Mengucapkan selamat kepada Kang Aat Jamiat dari Taman Anggur Ponjai yang telah dianugerahi Duta Anggur Tangerang Selatan 2022-2023. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi kawan-kawan penggiat anggur di seluruh Indonesia, wabil khusus di Tangerang Selatan. Selamat Kang Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aat Jamiat dari Taman Anggur Ponjai dan berlokasi di Tangerang Selatan. Dan saya sendiri Taman Anggur Ponjai ini tergabung di komunitas Anggur Tangerang Selatan. Dan saat ini Taman Anggur Ponjai udah berusia mendekati 3 tahun, dan alhamdulillah udah banyak menghasilkan buah dengan alhamdulillah juga, dan udah banyak dikunjungin oleh tamu-tamu yang pingin melihat bagaimana budidaya anggur di Taman Anggur Ponjai. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Om Robi dari Anggur Nasional Indonesia dan menganugerahkan atau menunjuk saya sebagai Duta Anggur Nasional Indonesia di daerah Tangerang Selatan. Mudah-mudahan apresiasi atau apa yang diberikan oleh Anggur Nasional Indonesia ini, saya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menginspirasi untuk rekan-rekan yang lainnya untuk lebih meningkatkan bagaimana dalam hal membudidayakan anggur. Saya rasa seperti itu. Demikian dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini, dan salam sukses buat pengangguran seluruh Indonesia.